Syadinda Yurisya, NIM 20101120382 akan menjelaskan mengenai pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi yang dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Atau secara singkatnya, pengawasan dapat diartikan sebagai tindakan meneliti apakah segala sesuatu telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan termasuk ke dalam fungsi manajemen yang berfungsi untuk mengevaluasi kegiatan di dalam suatu organisasi agar bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan, maka bisa dievaluasi apakah tujuan dapat dicapai atau tidak dapat dicapai. Dan apabila tidak dapat dicapai, maka harus dicari faktor penyebab sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. Fungsi pengawasan biasanya disebut dengan evaluasi, correction, appraising, atau correcting. Biasanya pengawasan dilakukan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer pelaksana yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh petugas operasional. Perkenalkan, nama saya Irma Kolosabuna dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, kelas 01 SAKE 016. Saya dari kelompok 4 pengantar manajemen. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat pengawasan. Manfaat dari pengawasan adalah memberi jaminan ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah, menjalankan koordinasi aktivitas, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujud kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan organisasi pemerintah. Menurut Terry dan Rue, manfaat pengawasan relatif dan tergantung dari pentingnya kegiatan tersebut, sumbangan yang dibuat, dan juga besarnya organisasi. Tujuan dari fungsi pengawasan yaitu adaptasi lingkungan, meminimumkan biaya, meminimalkan kegagalan, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Dalam tujuan dari fungsi pengawasan adalah proses pengawasan. Dalam proses pengawasan, menentukan standar dan metode penilaian kinerja. Apakah kinerja yang dicapai sesuai dengan standar? Jika iya, maka tujuannya tercapai. Jika tidak, maka pengambilan tindakan koreksi dan melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan. Ada beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Yang pertama, terjadi penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Yang kedua, penurunan kualitas pelayanan atau teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Yang ketiga, ketidakpuasan pegawai atau teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya. Yang keempat, berkurangnya kas perusahaan. Yang kelima, banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. Yang keenam, tidak terorganisasi setiap pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, biaya yang melebihi anggaran. Dan yang kedelapan, adanya penghamburan dan inefisiensi. Pengawasan. Proses pengawasan berdasarkan kegiatan ada 3. Yang pertama, awal, memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia. Yang kedua, proses, memastikan bahwa segala proses dan dari perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, akhir, memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang terkait dengan pengawasan dalam bidang sumber daya manusia. Yang pertama, penerapan atau sistem adanya career path. Yang kedua, pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Pengawasan di bagian informasi ada 2. Yang pertama, penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi. Yang kedua, penerapan sistem informasi manajemen. Pengawasan di bagian keuangan ada 3. Yang pertama, analisis laporan keuangan.
yang kedua manajemen kas, yang ketiga pengelolaan biaya. Dalam proses pengawasan di bagian pemasaran ada dua, yaitu evaluasi atas pasar sasaran potensial, survei atas perilaku konsumen dan berbagai faktor yang terkait dengan konsumen, evaluasi atas strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang dilakukan. Pengawasan di bagian produksi atau operasi ada 4, yaitu evaluasi atas plan location, evaluasi atas plan layout, evaluasi atas production process dan schedule, evaluasi atas produk distribusi. Mempertahankan atau memelihara fungsi pengawasan ada 2. Yang pertama sistem pengawasan tradisional, yang kedua sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Cahayanti akan menjelaskan tentang pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sangat erat hubungan antara perencanaan dengan pengawasan dalam sebuah proses manajemen. Adanya sebutan bagi fungsi pengawasan atau controlling antara lain evaluating, appraising, dan correcting. Sebutan controlling lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif. Pengawasan atau controlling adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Tujuan dilaksanakan pengawasan adalah untuk menjadikan pelaksanaan dan hasil kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan, memecahkan masalah, mengurangi resiko kegagalan suatu rencana, membuat perubahan-perubahan maupun perbaikan-perbaikan, mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaannya. Bila fungsi pengawasan dilaksanakan dengan tepat, organisasi akan memperoleh manfaat berupa mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lain mencakup kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan, mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan. Faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, yaitu perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, kebutuhan manajer untuk mendelegasi wewenang. Istilah pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal, organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan, sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut, yaitu akurat,
Yang kedua, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, dan tepat dan terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Dalam pengawasan, mengukur kemajuan ke arah tujuan tersebut dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dan perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk melakukan tindakan perbaikan sebelum penyimpangan menjadi jauh. Kenalkan, nama saya Reni Cahyani dari kelompok 4 pengantar manajemen. Tipe dalam sebuah pengawasan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pendahuluan. Pengawasan pendahuluan ini dirancang untuk mengantisipasi suatu masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar dan tujuan yang memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu dilaksanakan. Pengawasan ini akan efektif apabila seorang manajer mampu mendapatkan informasi yang akurat serta tepat pada waktunya terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang ada di perusahaan serta perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengawasan dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur yang digunakan atau yang perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga ialah pengawasan umpan balik. Pengawasan umpan balik ini mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab dari rencana dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan yang serupa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, di mana pengawasan ini terjadi pada suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Nugraha. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak membuat secara video visual dan hanya membuat sebagai recorder. Dalam kali ini saya akan membahas tentang pengawasan. Pengertian sendiri dari pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kerja standar perencanaan atau merancang sistem umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber dari perusahaan telah digunakan secara efektif atau seefisien mungkin guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Konsep pengawasan sendiri menekankan pada 3 hal. Apa aja? 1. Harus adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai. 2. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, adanya usaha membandingkan mengenai apakah yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dalam pengawasan terdapat fungsi, adapun fungsi pengawasan yang diantaranya yaitu 1. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. 2. Untuk menilai apakah surat-surat dan laporan dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat. 3. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. 4. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien apa tidak. Kesimpulannya, dalam pengawasan itu sangatlah penting bagi perusahaan ataupun suatu organisasi atau manajemen yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.